semuanya, perkenalkan nama saya Alvina Indriani. Perkenalkan nama saya Aisyah Maizura. Pendaftaran SPMB akan segera dibuka nih. Nah, pastinya kalian semua yang mau masuk SMK Negeri 1 Bintan Utara bingung mau pilih jurusan apa. Dan apa-apa aja sih jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Bintan Utara ini. Nah, kali ini kita akan mewawancarai kepala program jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Bintan Utara. Yuk, kepoin! Perkenalkan, nama saya Kutni, SPD, merupakan Kepala Jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Nama saya Andi Ramanda sebagai Kepala Jurusan atau Ketua Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Nama saya Rial Dioga sebagai Ketua Jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Saya Esteria Maurensis Mangunsong. Saya tuh sebagai Kepala Jurusan Perhotelan. Nama saya Evelyn Murtirati. Saya adalah Ketua Jurusan dari Teknik Elektronika Industri. Saya Maria Ulfa. Saya Kepala Program di Jurusan Teknik Konstruksi dan Perumahan SMK Negeri 1 Bintan Utara. Nama Bapak Sukriyandi, Bapak sebagai Ketua Jurusan dari Teknik Pengelasan SMK Negeri 1 Bintan Utara. Untuk jurusan teknik kendaraan ringan itu kan merupakan sebuah kompetensi keahlian di bidang otomotif ya. Jadi kendaraan ringan itu adalah yang berkaitan dengan roda 4. Jadi memang roda 4 ini merupakan kebutuhan yang memang sudah memasyarakat ya. Memang yang sudah istilahnya boleh dikatakan sudah masuk kebutuhan primer ya. Jadi memang jurusan ini akan relevan dimanapun dan kapanpun itu sangat dibutuhkan. Jadi memang melihat perkembangan teknologi, jurusan teknik kendaraan ringan itu adalah jurusan yang sangat relevan saat ini. Yang dipelajari di RPL ini di bidang pembuatan program, pengembangan program, perawatan program, dan manajemen perangkat lunak. Teknik instalasi tenaga listrik itu mempelajari tentang instalasi listrik, baik itu listrik bangunan, penerangan, kemudian pemasangan instalasi motor listrik seperti pompa air, pemasangan instalasi AC. Selain pemasangan instalasi, juga ada perawatan, perbaikan peralatan listrik. Nah, jadi di jurusan TITL, selain belajar memasang instalasi listrik, juga diajarkan bagaimana cara melakukan perawatan dan perbaikan peralatan listrik. Satu, kita bekerja di dunia nyata, di mana bukan cuma hotel saja, tapi kamu bekerja di, mungkin ada yang bekerja di kafe ya? Iya. Kafe ada, sedang ke sekolah tapi ada kerja sampingan kayak daily worker, kita juga bekerja di situ. Jadi bekerja sambil belajar itu ada di perhotelan. Jurusan Teknik Elektronika Industri ini itu adalah merupakan salah satu jurusan yang ada di SMK. Dan jurusan ini itu mendidik siswa agar mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam bidang sistem kontrol dan maintenance peralatan industri yang berbasis electrical control dan microprosesor. Seperti itu. Untuk jurusan ini, bagi anak-anak ibu yang lebih suka menggambar, yang lebih suka dunia konstruksi, yang lebih suka melihat bangunan-bangunan yang cantik, yang bagus gitu, yang lebih suka mengekspresikan diri untuk di dunia konstruksi, yang suka mendesain gitu, yang mendesain bangunan, mendesain apa saja, itu lebih baik masuk ke jurusan Teknik Konstruksi dan Perumahan. Dari jurusan teknik pengelasan, merasa ini adalah bagian dari salah satu jurusan yang ada di SMK 1 Bintan Utara yang mempunyai prospek yang boleh dikatakan agak bagus. Kenapa? Karena dilihat dari kondisi iklim dan kondisi latar belakang daerah, karena memang Bintan khususnya Tanjung Uban itu dikelilingi dari beberapa dunia usaha dan dunia industri seperti di Lobam itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang salah satu di sana mungkin lebih dari 2-3 bergerak dari jurusan pengelasan itu sendiri. Jadi bidang las konstruksi itu di Lobam itu sangat dibutuhkan.
karena TKJ adalah jurusan favorit di SMK Negeri 1 Bintan Utara dan sudah buka dari tahun 2006 dengan jumlah siswa yang 22 siswa. Selanjutnya TKJ itu tidak hanya dididik siswanya hanya untuk bekerja, tetapi berwirausaha, berbisnis, dan juga bisa berinvestasi. Keunggulan dari teknik kendaraan ringan, siswa ataupun siswi itu mereka dibekali dengan keahlian bagaimana bisa merawat sebuah kendaraan. Jadi karena kendaraan itu memang adalah kebutuhan dari masyarakat, maka kehadiran mereka nanti di tengah-tengah masyarakat itu memang sangat dibutuhkan. Jadi karena memang cocok gitu kan, apa yang dibutuhkan masyarakat mereka punya, ilmu mekaniknya, perawatannya gitu kan, terhadap sebuah kendaraan ringan itu mereka mampu gitu. Bahwa kita ketahui tujuan daripada RPL ini bahwa siswa itu memiliki keterampilan, pengetahuan di bidang pembuatan program, di bidang pengembangan program, di bidang perawatan program, dan manajemen perangkat lunak. Nah, di TITL tentunya yang pertama guru-gurunya itu tentunya profesional. Kemudian ada dilengkapi dengan ruang praktik. Jadi bagi yang belajar di TITL tentu disediakan peralatan untuk pemasangan instalasi. Kemudian kita juga ada praktik langsung ke bagaimana memperbaiki atau merawat peralatan listrik seperti AC, kipas angin, termasuk mesin cuci. Kemudian perawatan perbaikan instalasi gedung. Nah, itu menjadi kelebihan. Jadi dalam pembelajaran, jadi kita selain dari teori juga langsung praktek. Jadi unggulan di jurusan kami itu kita punya kelas wirausaha. Jadi ada beberapa kita sudah kontrak MOU kemarin itu dengan SMP 13, kemudian ada SMP 16, ada SMP 7. Jadi siswanya langsung praktek ke sekolahnya. Kelebihan-kelebihan yang ada di Portolan itu sebenarnya seperti kamu sudah belajar dari rumah. Contohnya attitude diajarkan, disiplin diajarkan, bergrooming diajarkan, bagaimana kamu tutur kata, itu wajib diajarkan semua di perhotelan. Oke, seorang siswa ketika dia memilih jurusan Teknik Elektronika Industri, itu akan mendapatkan berbagai macam kompetensi yang ada. Di antaranya itu adalah akan mengetahui dasar-dasar dari teknik elektronika, terus mengetahui bagaimana cara kerja dari bengkel, terus akan bisa menggambar teknik, yaitu menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi yang semakin ke depan semakin up to date. Terus ada teknik pemrograman atau yang kita biasa sebut itu dengan coding, bahasa program, berbagai macam juga yang digunakan. Itu ada pembelajaran dari mikroprosesor, terus kompetensi elektronika terapan, mikrokontroler, perakitan komponen elektronika, penerapan rangkaian elektronika, merencanakan instalasi untuk sistem audio video, menerapkan sistem radio dan televisi, perawatan dan perbaikan peralatan audio, dan masih banyak yang lainnya. Termasuk ada nanti yang umumnya yaitu tentang kewirausahaan, biasanya di setiap jurusan itu ada. Dan hasil akhir yang didapatkan yang paling sering itu adalah nanti pembuatan robot. Nah, itu yang terunggul di jurusan Teknik Elektronika Industri. Keunggulannya mungkin lebih ke kita menggunakan komputer dalam pembelajaran, karena di sini akan kita ajarkan mengenai desain perencanaan bangunan, baik rumah, baik jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Dan kita juga akan mempelajari gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi gambar yang 2 dimensi kita akan menggunakan program AutoCAD, dan yang kedua itu kita menggunakan program SketchUp untuk gambar 3 dimensi. Juga kita punya fasilitas Kak, tentunya hal yang mendasari juga jurusan teknik pengawasan kita mempunyai bidang-bidang keahlian di lasnya dan sarana dan prasarananya. Alhamdulillah kita untuk pembelajarannya alhamdulillah sudah memadai. Keunggulannya TKJ juga pernah juara LKS tingkat provinsi, selanjutnya pernah ikut lomba LKS tingkat nasional tahun 2012, walaupun tidak juara tetapi sudah pernah mewakili provinsi Kepulauan Riau. Untuk keunggulannya di TKJ itu ada TEVA-nya, dan TEVA itu sudah berjalan dari 2023 dan bergerak untuk mini ISP supaya masyarakat sekitar itu bisa mendapatkan fasilitas
fasilitas internet yang bagus, yang cepat, yang bisa mereka gunakan semaksimal mungkin. Jadi yang mengerjakan itu siswa, jadi siswa tahu bagaimana caranya bekerja di lapangan. Prospek kerjanya itu cukup bagus ya, berpeluang, karena dunia otomotif itu kan istilahnya dia selalu berkembang ya, selalu berkembang dan mengeluarkan produk-produk baru. Tetapi basic yang diperoleh dari sekolah itu tetap terpakai, karena prinsip dari sebuah mesin itu dari zaman dahulu sampai sekarang tuh sama. Cuman mungkin ada modifikasi, pembaruan. Jadi untuk prospek kerjanya, selagi di dunia ini masih membutuhkan teknologi otomotif, maka peluang mereka insya Allah akan selalu ada. Prospek kerja di bidang RPL untuk di luar itu adalah sebagai programmer, sebagai analisis, dan sebagai konsultan IT. Nah, jadi karena Bintan Utara, khususnya Tanjung Uban itu ada dua industri yang besar, ada di industri Lagoy. Tentunya di industri Lagoy seperti hotel, tentunya banyak sekali menggunakan peralatan listrik. Nah, tentunya butuh tenaga kerja di bidang listrik. Kemudian ada di sini ada Pertamina, ada perusahaan-perusahaan lain seperti di Lobam. Tentunya ada di bagian di facility, di maintenance-nya, perawatan peralatan listriknya, tentu membutuhkan tenaga-tenaga yang memang handal. Jadi disinilah tempatnya. Jadi selain dari tempatnya yang handal, juga ada tempat praktek. Jadi kita ada PKL, sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Lagoy, di Lobam, bahkan sudah bisa sampai ke Tanjung Pinang. Jadi lebih banyaknya di hotel. Kamu nanti masuk perhotelan tuh mau kerja apa sebenarnya? Kamu mau kerja yang monoton, contoh di dalam kantor saja kah? Atau kamu mau kerja sambil berlibur? Kalau kamu mau pingin kerja sambil berlibur, itu ada perhotelan. Hotel, kamu sambil berlibur, ya kan? Ketemu bule, terus kamu kerja di kapal pesiar. Kapal pesiar tuh bukan monoton ya. Kamu nanti belayar ke Eropa, ke Cina, Asia. Jadi banyak prospek kerja yang perhotelan punya tuh luas. Bukan cuma di Indonesia, tapi di luar negeri. Untuk yang melanjutkan ke dunia kerja, itu biasanya rata-rata semua pada perusahaan yang seperti mengoperasikan, merawat, menginstalasi, menerapkan untuk sistem elektronika. Dan bisa juga berwirausaha di bidang IT, elektronik, dan perbaikan produksi teknologi. Bisa juga menjadi operator pada perusahaan-perusahaan elektronika yang banyak seperti yang terdekat kita, kawasan industri kita ya, di Lobam. Itu juga bisa bekerja di perusahaan elektronika yang di pemerintahan juga bisa, di BUMN, dan perusahaan swasta lainnya. Nah, apalagi yang diragukan dengan jurusan Teknik Elektronika? Ayo mari bergabung bersama kami di jurusan Teknik Elektronika Industri. Tumbuh kemampuan teknologimu, siapkan dirimu menjadi profesional muda yang siap kerja, siap kuliah, dan siap berwirausaha. Untuk lulusan dari jurusan Teknik Konstruksi dan Perumahan, untuk lulusannya pada dunia kerja nanti kita akan menjadi, yang pertama adalah drafter. Drafter adalah juru gambar. Jadi di sini kita akan mendidik siswa-siswa sekalian untuk menjadi juru gambar pada pekerjaan konstruksi. Yang kita gunakan adalah software AutoCAD. Yang kedua itu pada bagian pengawasan. Jadi pengawasan gedung gitu ya, atau pekerjaan gedung, pekerjaan jalan, drainase, dan lain sebagainya. Yang penting di sini kita memang bergerak di bidang konstruksi. Yang ketiga, itu bisa kita bekerja di bagian kontraktor. Di bagian kontraktor berarti kita akan melaksanakan pekerjaan konstruksi. Jadi ibaratnya kita dari perencanaan, setelah itu kita akan melaksanakan pembangunan. Jadi pembangunan itu dilaksanakan oleh kontraktor. Jadi anak-anak lulusan di jurusan Teknik Konstruksi dan Perumahan ini juga akan bisa melaksanakan pekerjaan konstruksi tersebut, melaksanakan pembangunannya. Prospek kerja ya, alhamdulillah untuk alumni kita itu sudah banyak kerja di perusahaan-perusahaan baik di daerah, bukan hanya Bintan saja, tetapi itu ada yang di Batam, Karimun, dan memang diharapkan untuk daerah Bintan itu alumni-alumninya alhamdulillah sudah banyak yang bekerja dan berada di jurusan pengelasan. Tapi mungkin ada yang alumni yang mungkin berada di posisi yang lain, tidak ada yang kuliah dan ada juga yang mandiri. Dan insya Allah untuk kedepannya alumni yang sudah menamatkan itu diserap dari dunia usaha dan industri.
prospeknya banyak sebenarnya, tergantung siswanya mau seperti apa. Karena di TKJ itu tidak hanya diajarkan TEFA-nya sesuai jurusan TKJ, misalkan seperti install komputer, seperti belajar mikrotik, tetapi di sini juga diajarkan tentang berbisnis, berwirausaha, bagaimana cara berinvestasi, supaya siswa itu nanti setelah lulus tidak hanya ingin bekerja, tetapi dia harus membangun usahanya sendiri untuk bisa menggaji orang, seperti itu. Jadi intinya satu kata-kata bijak untuk hari ini, uang itu tidak dicari tapi dibangun, seperti itu. Halo semuanya, sekarang saya sedang mewawancarai salah satu siswa dari SMK Negeri 1 Bintang Utara. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Aisyah Mezura selaku perwakilan dari OSIS SMK Negeri 1 Bintang Utara. Dan di sebelah saya Ardian Sekaputra, saya biasa dipanggil Uta kalau di sekolah. baik Bang Uta, sekarang kita akan mulai wawancaranya ya. Baik, pertanyaan pertama adalah, apa sih kesan dan pesan Abang selama di SMK ini? Baik, yang pertama dari kesan, saya melihat di sini lebih banyak praktek daripada teori karena kita kan memang di sekolah industri. Jadi kita ada 70% praktek daripada teori. Jadi teorinya sekitar 30% aja. Berbanding terbalik dengan di sekolah SMP nih. Kalau di SMP kan kita lebih kebanyakan teori, tapi di SMK sendiri kita lebih dibanyakan oleh praktek aja. Terus untuk pesan saya sih, untuk calon-calon siswa-siswi yang baru kan. Iya benar Nah, Bang. jadi kalau untuk adik-adik semua yang baru masuk ke SMK, yang ingin saya pesankan itu cuma satu, yaitu cari bidang-bidang yang kalian sukai. Jangan kalian salah pilih jurusan. Contoh kalau misalnya kalian suka dalam berbahasa Inggris atau public speaking kalian bagus, mungkin kalian bisa masuk ke perhotelan. Atau misalnya kalian memang lebih suka nih ke IT, ke information technology, kalian bisa masuk ke TKJ ataupun ke RPL. Kalau misalkan suka gambar-gambar, kalian bisa masuk ke TKDP. Terus kan sekarang anak SMP nih banyak nih yang kayak suka ngelas-ngelas gitu kan, ataupun open bengkel segala macamnya. Kalian bisa masuk ke pengelasan ataupun ke TKR. Terus kalau misalnya kalian suka nih sama dunia perlistrikan, kepo banget nih sama dunia perlistrikan ataupun dunia elektronikan, kalian bisa masuk ke TITL ataupun ke TI. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih Bang tips untuk teman-teman yang masuk ke SMK Negeri 1 Bintang Utara ini? Oke, tipsnya cukup satu, yang paling penting itu adalah kalian jangan ikut-ikut teman kalian. Kalau misalnya teman kalian masuk jurusan ini, kalian juga ikut masuk jurusan ini karena itu akan jadi beban bagi kalian sendiri. Dan yang kedua itu mungkin yang harus kalian persiapkan nilai kalian dari kelas 7 sampai kelas 9 karena itu akan menjadi pedoman kalian di SMK tentunya. Dan ya paling penting yang tadi yang saya kasih tahu yaitu cari bidang yang kalian sukai aja. Jadi jangan kalian sampai salah pilih jurusan dan menyesal di akhirnya nanti. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkontribusi bagi dunia pendidikan. Perkenankan saya, Nur Aisyah, Kepala SMK Negeri 1 Bintan Utara, menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Sekolah kami terus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan potensi peserta didik, baik secara akademik, karakter, maupun keterampilan abad 21. Didukung dengan tenaga pendidik yang profesional, fasilitas yang memadai, serta kurikulum yang inovatif, kami percaya bahwa SMK Negeri 1 Bintan Utara merupakan tempat terbaik bagi putra-putri Bapak Ibu untuk tumbuh menjadi generasi yang unggul, berprestasi, dan berakhlak mulia. Kami mengundang Bapak Ibu dan seluruh calon peserta didik bisa menjadi bagian dari keluarga besar SMK Negeri 1 Bintan Utara. Mari bersama membangun masa depan yang gemilang dengan pendidikan yang berkualitas. Pergi ke sungai, airnya dangkal. Banyak terdapat pohon aren. Ilmu dan akhlak menjadi bekal menuju masa depan yang keren. Naik perahu di Sungai Kapuas, membawa pisang satu tandan. Sekolah bukan sekedar kelas, tetapi tempat membangun mimpi menjadi kenyataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat.